Halo sahabat-sahabat remaja Katolik yang terkasih, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Semoga video kita kali ini menjumpai adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Kami mengucapkan limpah terima kasih karena kalian telah memilih channel ini sebagai teman perjalanan perkembangan iman dan rohani Anda. Baiklah sahabat-sahabat yang terkasih. Jika dalam pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang manusia sebagai makhluk pribadi, di mana setiap orang mempunyai kekhasan, maka kali ini kita akan masuk ke tema besar yang baru, yakni manusia makhluk otonom. Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Jadi pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri. Otonom berarti berdiri sendiri atau mandiri. Jadi setiap orang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. Ia harus dapat menjadi tuan atas dirinya, master of my life ya. Mandiri dalam menentukan kehendaknya, menentukan sendiri setiap perbuatannya dalam pencapaian kehendaknya. Sebagai makhluk otonom, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Singkatnya, manusia adalah makhluk yang mandiri. Sahabat yang terkasih, Allah telah memberikan akal budi yang membuat manusia tahu apa yang harus dilakukannya dan mengapa harus melakukannya. Dengan kemampuan akal budinya, manusia mampu membedakan hal baik dan hal buruk dan membuat keputusan untuk itu. Gereja menganjurkan agar dalam membuat keputusan sebagai pribadi yang mandiri, keputusan kita harus berdasarkan suara hati dan sikap kritis terhadap berbagai pilihan hidup yang ada. Video kali ini akan membahas tentang suara hati. Perkembangan sosial yang begitu cepat banyak membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian juga persoalan-persoalan yang timbul dari perubahan-perubahan itu. Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan pemecahan yang tepat tentunya. Di samping itu, banyak tata nilai yang mengalami perubahan seperti ketaatan, sopan santun, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan sebagainya sering menjadi kabur maknanya dan sering kabur dalam penerapannya. Berhadapan dengan situasi itu, kita perlu mendapatkan pendampingan sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Kita harus belajar membuat keputusan dengan mendengarkan suara hati atau hati nurani kita. Suara hati secara luas dapat diartikan sebagai keinsafan akan adanya kewajiban atau kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas buruk atau baiknya. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun hati nurani bisa keliru. Suara hati atau hati nurani merupakan daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik atau perbuatan buruk, serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi. Hati nurani merupakan hasil dialog pribadi kita yang terdalam dengan Allah ketika kita menghadapi dan menanggapi situasi hidup sehari-hari. Mari kita cek apa kata kitab suci. Kita baca bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 7 ayat 13-26. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik.
Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Sahabat yang terkasih, dari bacaan ini kita dapat mengetahui nasihat Rasul Paulus bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Mari kita cek juga bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 2 ayat 14-16 berikut ini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sahabat, di sini jelas ya, Rasul Paulus menegaskan bahwa suara hati itu bisa mengenal hukum Allah, bisa mengenal kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Meskipun mungkin kita tidak menghafal di bagian mana tepatnya hukum atau kebenaran Allah itu tertulis di dalam kitab suci. Suara hati membisikkan kebenaran itu. Sahabat yang terkasih, secara terang benderang, Gereja Katolik menegaskan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes artikel ke-16 tentang suara hati berikut ini. Kita lihat bersama. Di lubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan yang menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggemakan dalam lubuk hatinya. Jalankan ini, elakkan itu. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu, dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci. Di situ ia seorang diri bersama Allah yang pesannya menggema dalam hatinya. Berkat hati nurani dikenallah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran, dan untuk dalam kebenaran itu memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul baik dalam hidup perorangan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Sahabat-sahabat yang terkasih, meskipun demikian, bagian akhir dari Gaudium et Spes artikel ke-16 ini mengingatkan kita bahwa tidak jarang terjadi bahwa hati nurani keliru karena ketidaktahuan yang tak teratasi. Karena hal itu, ia tidak kehilangan martabatnya. Hal itu sebenarnya tak perlu terjadi kalau manusia berikhtiar untuk mencari yang benar dan baik. Itu artinya manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Keseringan berbuat dosa membuat suara hati jadi tumpul, keliru, bahkan jadi buta. Lagi pula, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 17 mengatakan bahwa kita harus memberikan diri dipimpin oleh Roh.
Kita harus berusaha memenangkan hati nurani kita dan mengalahkan kecenderungan kita yang menyesatkan. Kita harus peka terhadap sapaan dan rahmat Allah. Sahabat-sahabat yang terkasih, kerja suara hati dapat ditinjau dari berbagai segi waktu, segi benar tidaknya, dan segi pasti tidaknya. Mari kita lihat dari segi waktu. Yang pertama, hati nurani dapat berperan sebelum suatu tindakan dibuat. Biasanya hati nurani akan menyuruh kalau perbuatan itu baik dan melarang kalau perbuatan itu buruk. Yang kedua, hati nurani dapat berperan pada saat suatu tindakan itu dilakukan. Ia akan terus menyuruh jika perbuatan itu baik dan melarang jika perbuatan itu buruk atau jahat. Dan yang ketiga, hati nurani dapat berperan sesudah suatu tindakan dibuat. Hati nurani akan memuji jika perbuatan itu baik, dan hati nurani akan membuat kita gelisah atau menyesal jika perbuatan itu buruk atau jahat. Dari segi benar tidaknya, mari kita lihat. Yang pertama, hati nurani benar jika kata hati kita cocok dengan norma objektif. Yang kedua, hati nurani keliru jika kata hati kita tidak cocok dengan norma objektif. Dari segi pasti tidaknya, yang pertama, hati nurani yang pasti, artinya secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani tidak keliru. Dan yang kedua, hati nurani bisa bimbang, artinya masih ada keraguan di dalamnya. Dan berikut adalah cara kerja suara hati. Sebelum bertindak, ia berfungsi sebagai petunjuk, yang kita sebut dengan istilah indeks, yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki setiap orang dewasa. Pada saat-saat menjelang tindakan, ia bertindak sebagai hakim atau kita sebut dengan istilah iodex, yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. Selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara menyuruh melakukan yang baik atau melarang melakukan yang jahat. Sesudah tindakan selesai dilakukan, ia berfungsi memberikan vonis atau kita sebut dengan istilah vindex, yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Bila yang kita lakukan itu benar, ia akan memberikan pujian sehingga kita merasa ketenangan. Tetapi bila yang kita lakukan itu yang jahat dan salah, maka ia akan memberikan hukuman yang membuat kita merasa bersalah dan tidak tenang, merasa dikejar-kejar kesalahan, dan merasa tidak bahagia dengan pekerjaan kita. Sahabat yang terkasih, jadi sudah kita katakan bahwa suara hati bisa sangat jernih, bisa juga sangat keruh. Semuanya tergantung usaha kita atau tergantung pada kebiasaan buruk kita. Ingat firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Bagaimana agar suara hati kita tetap jernih, peka, dan jelas dalam memberikan pesan Allah kepada kita? Pertama, kita harus terbiasa atau membiasakan diri untuk mengikuti suara hati dalam segala hal. Selalu dialog dengan apa yang ada dalam hati kita, apa kata hati kita dalam suatu tindakan kita. Jika sering begini, maka kita akan terbiasa mendengar dan peka dengan suara hati kita. Kedua, adalah mencari keterangan pada sumber yang baik, seperti dengan membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu, dan bertanya kepada orang yang punya pengetahuan atau yang punya pengalaman dan yang dapat dipercaya, bukan abal-abal atau hanya sekedar tokoh viral. Ya, kita juga ikut dalam kegiatan rohani, misalnya rekoleksi, retret, dan sebagainya, dan dengan koreksi diri atau introspeksi atau refleksi. Karena koreksi atas diri akan membuat hidup kita terus terarah pada kebaikan. Dan yang ketiga adalah menjaga kemurnian hati dengan cara mengolah emosi dan nafsu, bersikap tanpa pamrih dan refleksi, melihat kembali apa yang terjadi dan menemukan makna di balik kejadian-kejadian itu. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita juga harus menyadari bahwa suara hati kita bisa tumpul, keruh, dan bahkan buta. Mari kita tahu penyebabnya agar bisa kita antisipasi. Penyebab yang pertama adalah orang yang bersangkutan tidak biasa menghiraukan hati nuraninya. Dia sering mengabaikan apa kata hatinya. Yang kedua, orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung. Dan yang ketiga adalah pandangan masyarakat yang keliru. Misalnya, riba itu dianggap biasa. Ya. Yang keempat, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya.
Dan yang kelima adalah pengaruh propaganda, mass media, atau arus massa, atau viral yang di internet dan segalanya. Jadi kita perlu waspada. Sahabat, akhir kata, lewat hati nuraninya yang bersih, setiap orang dipanggil untuk bekerja sama memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat, sehingga persoalan-persoalan dalam masyarakat seharusnya dipecahkan pertama-tama melalui dialog yang dilandasi hati nurani. Karena hati nurani adalah suara Allah. Seorang janda tua sebatang kara kedapatan mencuri pisang di kebun Anda, apakah harus dibawa ke pengadilan? Gunakanlah suara hatimu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam sehat selalu.